Selamat siang Bu Mimi, selamat siang Diandra. Apa kabarnya? Alhamdulillah baik Pak. Diandra, baik juga ya. Kita hari ini bagian dari kegiatan memperingati Hari Kartini di Toronto, Kanada pada tahun 2021. Untuk Bu Mimi sebagai diaspora Indonesia yang di Kanada, nilai-nilai apa yang diperoleh dari Kartini yang dibawa hingga tinggal di Kanada ini? Jadi nilai Kartini yang bisa kita aplikasikan selama tinggal di rantau adalah nilai intelektual. Nilai intelektual di sini adalah wanita harus cerdas. Kecerdasan tidak hanya secara IQ, namun juga spiritual. Sebagai ibu, tugas utama saya dalam mendidik anak, mengantarkan mereka menuju kehidupan yang lebih sukses di rantau. Namun saya juga bisa berkarya dari rumah, memaksimalkan potensi yang saya miliki untuk bisa berdikari. Gitu, Pak. Ya, menarik sekali tanggapan Bu Mimi sebagai diaspora Indonesia di Kanada. Sebagai penulis di Kanada, apa yang menginspirasi Bu Mimi untuk melakukan kegiatan penulis buku? Background saya sebenarnya adalah pendidik Bapak, jadi saya ingin tetap berkarya di sini sebagai imigran di rantau. Saya ingin terus mendidik anak melalui buku. Contohnya adalah ini buku Evoket yang dijual di seluruh Gramedia Indonesia. Dan buku yang kedua adalah In Silence barusan terbit. Ini juga untuk membantu guru honorer di Indonesia. Jadi jiwa pendidik saya adalah sumber inspirasi saya untuk berkarya di rumah. Kita telah mendengar pandangan dari salah satu diaspora wanita Indonesia di Toronto, Kanada. Saat ini kita juga hadir Diandra yang mewakili generasi muda Indonesia, wanita Indonesia yang sedang studi di Toronto, Kanada. Diandra dengan spirit Kartini pada masa lalu untuk mencerdaskan wanita Indonesia. Bagaimana spirit Kartini ini dirasakan oleh Diandra sebagai yang sedang studi di Kanada? Dulu di era Ibu Kartini, Indonesia masih memiliki tradisi yang kuno, di mana perempuan itu lebih rendah daripada laki-laki, di mana perempuan tidak bisa memiliki pendidikan. Tapi namun dengan perjuangan Ibu Kartini sekarang perempuan bisa mendapatkan edukasi seperti Bu Mimi sini seorang penulis dan saya juga sebagai mahasiswa di UFT. Semua itu berkat perjuangan Ibu Kartini. Jadi spirit itu harus kita pegang dan resapi dalam prinsip hidup kita untuk berjuang apa yang kita mau. Saya dengar Diandra juga mengambil jurusan arsitektur di University of Toronto, Kanada. Mengapa mengambil jurusan arsitektur sebagai pilihan studi dan mengapa di University of Toronto, Kanada? Emang dari sejak kecil aku punya bakat di bidang seni, menggambar, melukis, dan pada saat SMA aku punya interest di sains, di matematika dan fisika. Dan pada saat itu saat aku research tentang program-program kuliah, arsitek memang cocok untuk aku karena ada setengah bidang seni, setengah bidang sains. Dan makanya itu aku apply ke UFT arsitek. Dan untuk kenapa aku pilih UFT, memang tidak terlalu banyak jurusan arsitek di Toronto, hanya beberapa. Dan saat itu juga faktor keluarga tinggal di Toronto, makanya itu aku pilih di UFT. Dan I really enjoy being a student at UFT. Diandra merupakan bagian dari Kartini milenial muda yang studi di Toronto, Kanada. Mungkin ada pesan-pesan Diandra bagi Kartini muda milenial lainnya yang berada di Indonesia yang masih sekolah menengah umum atau SMA yang akan melanjutkan studi di luar negeri atau ke Kanada atau hal-hal lain. Salah satu motivasi yang bisa saya berikan untuk mahasiswa Indonesia adalah realize kalau education itu pendidikan adalah sebuah privilege dan tidak semua orang bisa mendapatkan pendidikan yang bagus seperti di Indonesia. Dan kita harus salurkan sinergi dan kemampuan itu untuk berdampak positif untuk masyarakat Indonesia dan komunitas sekitar kita. Ya, pendidikan memang penting karena Kartini juga meyakini wanita Indonesia harus memperoleh kesempatan yang sama untuk pendidikan, karena dengan pendidikan akan memberikan kemajuan bagi keluarga, bagi bangsa dan negara. Itu salah satu yang diinginkan oleh Kartini pada masa lalu.
Diandra juga selama beraktivitas di Toronto menjadi ketua atau presiden dari Permika, Persatuan Mahasiswa Indonesia yang ada di Toronto, Kanada. Apa yang menjadi harapan, visi ataupun keinginan Diandra sebagai presiden atau ketua Permika di Toronto? Aku masuk Permika 2 tahun lalu karena aku ingin lebih aktif di komunitas Indonesia di Toronto, dan itu juga so that I could plant my roots as an Indonesian di luar negeri. Dan saat ada opportunity menjadi presiden, aku ambil kesempatan itu because I want because it would empower women. Because karena periode terakhir ini dipimpin oleh seorang laki-laki. Jadi pas ada kesempatan presiden lama terbuka, aku dan co-presiden Audrey took that opportunity. Dan visi kita sebagai co-presiden Permika, kita we hope to provide wadah gitu ya untuk mahasiswa Indonesia untuk menjalin hubungan antara sesama. Dan walaupun saat ini mungkin sedikit susah dengan situasi COVID, we both as a team dengan John dan Jenny di sini juga, we try our best to cater to those people. Kita telah mendengar bagaimana pengalaman seorang penulis diaspora Indonesia Bu Mimi dan bagaimana karya dilakukan sebagai ketua Permika di Toronto oleh Diandra, mengupayakan menceritakan tentang Indonesia dalam pengalaman hidup mereka dan karya-karya mereka. Bercerita tentang Indonesia dalam sebuah tulisan, dalam sebuah buku, ini merupakan saksi bagaimana wanita-wanita Indonesia menyatakan diri semangat Kartini di masa kini, baik sebagai Kartini milenial maupun diaspora Indonesia. Mereka adalah wanita-wanita hebat yang berkarya di luar negeri. Kita mengharapkan spirit Kartini, semangat Kartini, kesetaraan gender, dan bagaimana wanita Indonesia menjadi wanita yang maju, tetap menyala dan hidup terus. Dan ini menjadi bagian dari wanita-wanita Indonesia yang hebat dan menjadi saksi bagi Kartini-Kartini Indonesia menuju kejayaan dan kemajuan Indonesia di masa depan. Selamat Hari Kartini tahun 2021. Salam dari Toronto, Kanada.